Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir penulisan hubungan masyarakat, program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Konsep dan konten terkait merek di dalamnya bukan resmi dari merek yang disebutkan. Hal ini hanya untuk kebutuhan pembelajaran semata. Hai, selamat datang di sebuah perjalanan baru, perjalanan yang datang dari cerita-cerita orang hebat dan dari cerita-cerita mimpi-mimpi besar anak-anak daerah. Hari ini buat pertama kalinya dalam sejarah perjalanan Ortus 8, kita hadir bukan cuma sebagai sport brand aja, tapi sebagai sebuah suara. Ya, suara untuk para fighter, suara buat mereka yang berlari dari nol. Dan ini sebenarnya membuktikan ya, kalau sebenarnya hero itu datang karena memang tekad yang kuat. Dan ini episode perdana kita. Iya, perdana kita. Ini adalah sebuah langkah awal di mana kita bakal ngobrolin banyak nih soal hal-hal yang katanya sih jarang disorot media dan dekat banget sama dunia olahraga Indonesia. Dan perjalanan para atlet ini seringkali dimulai tanpa fasilitas, tanpa spotlight, tapi nggak tanpa mimpi. So, gue Shala dan ini dia Ortus 8 Podcast. So di episode spesial ini gue akan bongkar satu isu yang menarik banget. Jadi soal kenapa sih sebenarnya timnas Indonesia itu beberapa tahun terakhir milih untuk pakai pemain naturalisasi dan cenderung nggak pakai atlet lokal kita. Apakah itu karena memang atlet lokal kita itu nggak sesuai atau memang nggak capable atau gimana? Kita nggak tahu ya. Jadi untuk ngomongin itu, gue nggak sendiri, gue ditemanin juga dari seseorang yang datang juga dari Ortus 8 yang bakal buka cerita dia soal gimana sih sebenarnya Ortus 8 itu hadir sebagai sebuah brand yang datang untuk menjembatani atlet-atlet lokal kita untuk meraih mimpi-mimpi mereka. So, buckle up karena kalau ini perjalanan kita baru aja mulai. So, welcome to Ortus Break It Down episode 1. Oke, langsung aja kita mulai. Kayak tadi yang udah gue mention di awal, kalau gue nggak sendirian, gue hadir dengan dua orang yang luar biasa juga hari ini. Ada Zalsa dari Ortus 8. Halo Zalsa. Nice to Dan meet ada you. Bang Maulana. Halo Bang. Oke. Wah, seru banget sih. Jadi nanti Zalsa akan nyeritain banyak ya soal gimana sih sebenarnya Ortus 8 hadir sebagai sebuah brand yang katanya sih menyebatani atlet-atlet lokal gitu kan. Betul. Dan Bang Maul juga punya background di dunia sepak bola ya Bang ya. Jadi akan banyak cerita juga di segmen kali ini. So, tapi kalau gue mau langsung aja jamin, kita izin Boleh. jam in ya teman-teman ya. Boleh, izin jam in banget. Izin jam in banget. Gimana? Kalau kita ngomongin soal Ortus 8 hari ini, orang kan langsung kepikiran, oh ini brand sport lokal milik Indonesia, jualnya sepatu bola gitu kan, sepatu running segala macam, dan bahkan udah dipakai juga sama atlet-atlet profesional. Tapi mungkin yang nggak semua orang tahu ya Zal, Ortus 8 itu awalnya gimana sih Zal ceritanya? Jadi gini, asik. Jadi gini teman-teman. Itu Ortus itu lahir dari sebenarnya sebuah keresahan. Jadi sebuah keresahan di mana biasanya kan atlet lokal nih belum kesorot gitu lah. Jadi ya kita angkat dari dalam dulu nih. Kita cari tahu dulu keresahannya dari sana. Nah, tapi sebenarnya Ortus sendiri tuh bukan mau jualan produk doang. Benar. Dia tuh pengen masuk lagi ke dalam ekosistemnya. Jadi lebih dalam lagi, menelisik lebih dalam, ada apa sih di benernya gitu. Resah-resah biasa lah. Gitu aja. Bisa sih ya. Menarik banget. Karena kan kayaknya kalau kita ngomongin brand yang muncul kan nggak semua yang pengen turun sejauh itu. Betul. Ya kan. Tapi kalau boleh jujur, di awal berdiri tantangan yang dihadapi sama Ortus 8 paling berat itu apa sih? Sebenarnya tantangan adalah ngebentuk mindset. Karena balik lagi teman-teman, kalau misalkan kalau olahraga identik dengan sepatu apa? Sepatu ekspor, impor, luar kan, brand luar. Itu udah identik banget pasti. Nah, itu sebenarnya PR kita. Kita tuh pengen bangun lagi si produk ini, gimana caranya biar produk ini jadi produk yang bisa awet, bisa bersaing juga, dan juga bisa lebih dipertahankan di lokal-lokal kayak kita. Bener gitu. Bisa banget. lebih ngangkat wangi lah gitu. Bener banget. Jadi brand lokal juga nggak kalah sama brand-brand luar negeri bener ya banget. kan. Oke, tapi langsung aja deh, gue juga pengen ajak langsung diskusi Bang Maul di sini udah bareng sama kita sebagai orang yang pernah, katanya sih ini dari kru di belakang ya Bang ya, gue dapat informasinya ya Bang. Jadi katanya lu pernah juga sekolah di sekolah sepak bola gitu, dan punya cukup lama lah gitu kan mengikuti dunia sepak bola di Indonesia. Nah, menurut pandangan lu dulu tuh ketika masih di sekolah gitu, soal brand-brand lokal buat olahraga tuh gimana sih Bang dalam mendukung anak-anak di sekolah? Jujur aja dulu juga termasuk yang mikirnya begitu ya awalnya, di SSB terutama.
Yang kelihatan keren ya jelas brand luar sih pasti ya kan. Yang pasti ada nama biasanya brand luar gitu kan. Tapi di sisi lain nggak semua bisa akses itu, terutama di harga. Iya sih. Terus juga nggak selalu cocok sama kondisi di lapangan juga. Makanya waktu brand lokal mulai serius itu sebenarnya angin segar dan kualitasnya bener-bener oke gitu. Oh, jadi ini tuh sebenarnya yang lagi dicoba sama Ortus Aid untuk mengisi kekurangan-kekurangan dan kekosongan-kekosongan itu ya. Betul banget, betul. Wah, luar biasa. Tapi Zal, Ortus Aid sendiri tuh ngelihat perannya di dunia sport Indonesia tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sih kalau dalam dunia olahraga ya kita tuh pengen bangun dulu titik kepercayaannya gitu, karena kita pengen deket dulu nih sama partner-partner kita, kayak misalnya atlet, pelatih, terus juga komunitas-komunitas kecil, SSB dan sebagainya tuh itu kita pengen turun dulu ke sana gitu loh, pengen metode akar rumput grassroots dulu kita turun ke jadi bawah, betul, karena betul kan tadi belum terekspos dan sebagainya. Setuju. Nah kita pengen mulai dari sana biar ngebentuk mindset kepercayaan bahwa brand lokal itu nggak kalah saing sama brand luar. Dari situ dulu deh gitu. Oke, menarik, seru. Tapi ya tadi ya kan jarang banget juga ada brand yang mau sabar main di proses yang panjang, turun langsung ngelihat isunya gimana gitu kan. Tapi menurut lu Bang Maul, dampaknya kerasa nggak sih ke level bawah kalau sampai ada brand lokal yang berani untuk tampil gini? Ya jujur pasti kerasa ya, kerasa banget malah. Bukan cuma soal produk aja, tapi soal kehadiran juga. Anak-anak SSB itu butuh merasa diperhatiin. Itu yang pertama. Ketika ada brand lokal yang datang, support event atau sekedar ngasih ruang, itu bikin mereka ngerasa, oh, gue punya mimpi dan ada yang percaya gitu loh. Iya. Ya, jadi mereka ngerasa ada yang percaya dan ada yang mendukung mereka untuk dari hero itu ya sebenarnya. Jadi mungkin ini bisa jadi pembeda ya brand satu ini dengan brand-brand yang lain gitu kan. Waktu saya dengan yang lain, jadi nggak cuma ngomongin soal benefit, soal bisnis, soal profitnya kayak gimana, tapi juga soal mimpi-mimpi anak muda di luar sana. Jadi kelihatan banget ya kalau misalnya sport brand Indonesia juga bisa kok gitu kan, bisa untuk juga fokus dan concern dengan isu-isu kayak gini. Ini menarik banget sih. Jadi gitu ya Zal ya. Jadi memang ngedukung banget from zero to hero. Wah, jadi dari awal banget didukung biar dia bisa jadi talenta hebat gitu ya. Bang, tapi gue mau nanya juga ke Bang Maul, kira-kira lo sebagai pernah belajar juga di SSB itu relate gak sih sama pesan-pesan kayak gini? Jujur itu relate banget ya. Jujur. Ya, anak SSB itu hidupnya sering trial and error ya kan. Sepatu sering nggak layak ya kan, lapangan juga seadanya. Jadi waktu lihat ada brand lokal yang benar-benar turun ke bawah tuh rasanya kayak akhirnya ada yang peduli juga gitu sama kita di lapangan ya kan. Ada yang backup juga gitu kan ya. Itulah yang pengen kita coba gapai. Jadi kita sama-sama turun, sama-sama ngerasain, yaitu fokusnya kita tuh dari nol sampai jadi pahlawan. Jadi nggak cuma titik puncaknya aja, kita temenin dari bawah. Jadi nggak cuma datang pas hype doang. Yes, that's it. Tapi benerin nemenin prosesnya dari awal sampai dapetin mimpi-mimpi mereka gitu. Betul banget. Wah, gue kalau udah ngomongin mimpi tuh kayak mau dong dibantuin juga mimpinya gitu kan. Ayo sayang, kita take my hand. Oke. Anyways, dan dari situ mungkin value besarnya hadir ya Zal ya. Betul. Si give it all Give itu it all. Give it all itu. Zasa, tapi give it all ini sebenarnya sering disebut sebagai sebuah gerakan, sebuah campaign, tapi emang punya arti lebih nggak sih daripada sekedar itu aja? Betul. Jadi memang teman-teman itu ada artinya tersendiri, ada artinya intinya. Nah, give it all ini kita pengen bentuk mindsetnya dulu. Entah lo kita atlet, brand atau nanti kayak misalkan SSB komunitas-komunitas kecil, nah itu semuanya tuh punya perannya masing-masing. Nah, di mana kita tuh udah percaya dulu nih kalau misalkan kita tuh punya potensinya masing-masing. Cuman belum ada kesempatannya aja, belum ada aksesnya aja gitu. Jadi give it all, semua punya kesempatan, semua punya akses gitu. Jadi memang sebenarnya bukan karena nggak bisa Bukan ya, karena nggak punya kemampuannya, tapi kadang juga tidak ada wadahnya, tidak ada fasilitasnya, tidak ada spotlightnya gitu ya. Oke, tadi gue udah ngomongin banyak ke Zalsa, gue pengen beralih juga ke Bang Maul. Kalau dari sudut pandang orang yang pernah jadi maksudnya banyak di dunia olahraga juga, Bang, menurut lo hal-hal kayak gini tuh kerasa juga nggak sih? Ya jujur pasti kerasa banget ya kalau itu beneran turun gitu loh, terutama buat anak-anak di kampung. Dan yang paling penting itu sebenarnya validasi, bukan janji besar aja gitu, tapi kehadiran ketika ada yang bilang perjalanan lo tuh penting gitu, itu
jujur sebenarnya bisa bikin mereka bertahan di lapangan gitu. Tapi Iya. lo sendiri memang datang dari kamu ketika sekolah balik di sekolah SSB kemarin atau memang gimana Bang? Background lo? Gua jujur dari kota ya. Dari kota. Dari kota. Dan gua masuk ke salah satu perkampungan yang kebetulan ada SSB di situ dan gue bergabung dengan mereka. Dan alhamdulillahnya gue banyak mendapat ilmu juga gitu di sana. Gitu. Berarti memang teman-teman lo dan environmentnya juga dari kampung situ gitu ya? Betul. Itu gimana tuh prosesnya mereka tuh? Kalau misalkan sehari-hari, apakah difasilitasi atau gimana? Atau memang juga mereka merasakan hal-hal Kesulitan, challenging iya. ini? Ya kalau fasilitas mungkin lebih tepatnya seadanya ya. Seadanya ya. Seadanya aja fasilitasi. Terus juga kita pribadi juga menggunakan lapangan itu yang layak nggak layak sebenarnya. Oh gitu, oke. Iya. Jujur gue baru tahu soal ini, jujur iya. Kalau dari produk gimana tuh? Mereka Kalau- pakainya apa? Mereka punya sendiri atau bagaimana? Sepatunya atau gimana? Kalau produk sih ya mereka pakai punya sendiri masing-masing sih. Iya. Oh gitu. Jadi nggak ada yang harus pakai produk ini, produk itu. Tapi mungkin katanya sih gue denger-dengar harus gantian gitu tuh gimana? Atau gimana tuh Oh, ketika iya. bermain apa gitu? Itu benar. Jadi waktu kita latihan kita kan sempet 11 lawan 11 gitu ya. Iya. Terus juga ada yang di bench juga dan sayangnya tuh waktu itu kita sepatu aja harus gantian gitu. Itu harus gantian ya. Iya. Memang karena memang tidak ter-afford juga kali ya. Betul. Jadi yang di bench itu minjemin sepatu buat yang lagi main, yang lagi tanding gitu. Nah ini nih Iya. perannya brand nih masuk nih kita nih bisa. Iya. Masuk bos, izin Masuk, join. iya, izin join. Bisa kita memfasilitasi nih. Iya. Gitu perannya. Oh, keren sebenarnya. sih, keren. Jadi memang brand itu beneran datang ke masyarakat dan concern dengan isu-isu kayak gini dan menyediakan wadah yang juga baik untuk mereka. Iya. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal perjalanan Ortus 8 ya kan, terus gimana Ortus 8 itu hadir buat dukung talenta-talenta muda Indonesia. Sekarang gue mau masuk ke isu yang tadi gue mention di awal, yang sebenarnya sih seksi banget buat diomongin ya. Jadi terkait naturalisasi gitu. Kalau kita dengar naturalisasi kan berarti ada pemain-pemain luar yang datang di tim kita, di timnas Indonesia. Dan ya emang sih kalau ngomongin prestasi di satu sisi mungkin naik ya, tapi di sisi lain kan jadi muncul pertanyaan juga, atlet lokal kita kemana gitu kan? Emang apakah nggak ada, posisinya bule semua gitu kan? Terutama dari daerah-daerah nih. Makanya kalau menurut kalian sisi brand ataupun dari Bang Maul yang udah lama juga di dunia sepak bola itu, menurut kalian masalah utamanya tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua masalahnya sih sering salah sasaran ya lebih tepatnya. Oke. Gimana tuh? Banyak yang nyalain naturalisasi, seolah itu seolah itu biang kerok utamanya gitu. Padahal yang paling krusial itu ketimpangan akses sih kalau menurut gua. Iya. Aksesnya. Anak-anak di kota besar punya fasilitas ya rata-rata iya, ya pasti ya. Terus juga pelatih dan jalur seleksi yang lebih kelihatan. Sementara atlet-atlet daerah tuh talentanya mungkin sama bisa dibilang, bahkan lebih bisa dibilang juga kan. Benar banget. Tapi ya mereka harus berjuang berkali-kali lipat. Cuman ya buat dapat panggung aja gitu, karena ya itu tadi kan gitu. Oke. Effort lebih ya kayaknya ya. Dan Tapi itu padahal di negara sendiri loh. iya makanya. It's a Dan big itu questions. tapi kayak agak krusial berarti ya. Berarti emang setimpang itu ya perbedaannya. Pasti ada gap lah ibaratnya. Ada gap di situ ya. Oke. Kalau dari Ortus 8 gimana? Ya itu sebenarnya jadi bukan cuma sekedar tadi nggak dapat itu ya, tapi balik lagi ke geografisnya, lokasinya. Yang dimana tuh soal sistem sebenarnya sih. Jadi bukan mulai dari scouting yang nggak merata, itu mulai dari sana. Itu udah jadi kompetisi daerah yang minim, exposure yang kurang disorot, yang tadi tuh. Dan itu sampai akses informasi yang timpang. Nah itu kan akses informasi kayak tempat lokasi atau tadi produk-produk itu tuh informasinya nggak merata. Jadi mungkin ada bantuan tertentu, tapi mungkin belum diakses aja gitu. Iya, tapi Jadi itu benar, itu yang ngebuat mungkin ngerasanya tersingkir. Padahal itu enggak juga gitu. Padahal itu adalah tempat untuk dia bersuara, untuk kemajuannya dia gitu. Oke. This is exciting ya, dan apa sih menarik gitu ya untuk diomongin. Tapi memang sebesar itu Sebesar ya isunya. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu juga bahwa memang akses tuh jadi salah satu masalah utama kenapa talenta muda kita tuh jarang kelihatan gitu ya. Tapi kan katanya gini, skeptisnya orang-orang tuh bukankah katanya naturalisasi ini kan sering dipakai jadi ya udahlah shortcutnya kali ya. Supaya pembinaan lokal tuh
karena kalau katanya ngomongin pembinaan lokal tuh terlalu lama dan nggak pasti hasilnya. Kalau menurut kalian gimana, Bang Maulud? Oke. Nah, kalau menurut gue itu justru poin pentingnya ya. Naturalisasi itu bukan solusi jangka pendek, bisa efektif juga untuk target cepat. Tapi kalau dijadikan kebiasaan tanpa memperbaiki pembinaan akar rumput, ya kita cuma menunda masalah sih sebenarnya gitu. Oke, jadi Generasi berikutnya akan menghadapi isu yang sama sebenarnya. Talenta ada, tapi sistemnya aja yang belum siap mungkin gitu. nggak siap. Nggak tahu nih. Serem ya. Nggak, Iya. tapi kalau misalnya mereka diberikan wadah kan harusnya lebih mudah nggak sih? Ya Betul. kan? Dan Kayaknya nggak, maksudnya kita punya kok talenta Punya. itu kan? punya Iya. talentanya. Nah tadi nyambung juga nih dari Bang Maul. Nah dari sini juga kita tuh sering jadi bias narasi. Balik lagi, bias narasinya informasi dari mana sih? Nah itu ada perdebatan yang dibingkai sebagai pemain luar versus pemain lokal. Iya, Yang iya, sebenarnya harusnya itu bukan kayak gitu, Iya. tapi sistem eksklusif dengan sistem inklusif. Bagian dalamnya dulu nih dibenerin. Nah jadi atlet daerah itu bukan cuma kalah soal kualitas, Iya, tapi iya. kalah akses dan visibilitasnya. Itu yang perlu dititikin. Oke, akses dan visibility Yes. tadi ya. Tapi menarik deh, Bang, lu kalau misalnya jadi pemain lokal, terus lu ada di timnas misalnya, terus main sama teman-teman pemain bule itu juga apakah merasa minder juga tuh gimana tuh Bang kira-kira? Kalau gue sih jujur enggak lah. Enggak Karena kan lah. gue Indo Pride banget ya. Weh, Masa iya gue kalah sama yang naturalisasi. Iya Tapi sih. tenang aja, sekarang udah hadir, kita akan turun lebih banyak lagi kayaknya. Bisa nih untuk ke mendukung daerah. talenta-talenta lokal Bang itu. Maul, kontak us. Oke. Oke, jadi gue bisa agak sedikit conclude kalau misalnya memang isunya itu bukan soal siapa versus siapa gitu ya. Iya. Dan bukan juga soal nasionalis, siapa yang lebih nasionalis ya kan soal Betul. negara ini, tapi lebih ke kayak strukturnya aja mungkin yang belum tertata kali ya. Exactly. Yang dicari masyarakat itu ya fairness ya. Kalau seleksi transparan ya pembinaan merata juga, terus Iya sih. dan jalur prestasi jelas ya kan. Naturalisasi nggak akan dianggap ancaman sebenarnya gitu. Harusnya seperti itu nggak sih? Iya, Oke. cuman itu tuh jadi salah satu strategi bikin simbol ketidakadilan gitu. Ini sih yang jadi problem sih ya. Tapi Zal, menurut lu gimana Zal? Iya, sebenarnya di titik ini juga pihak kita nih sebagai brand non pemerintah gitu kan, itu tuh bisa lebih relevan sebenarnya, karena gitu bukan kita yang bikin kebijakan kan, jadi kita bisa turun langsung nih, lebih memperkuat ekosistem kita lewat dukungan potensi-potensi ke daerah-daerah, kayak program stunting inklusif atau platform exposure sebenarnya yang mungkin selama ini atlet itu nggak kelihatan, Iya. invisible gitu loh bakat-bakatnya, begitu sih. Jadi tadi lebih ke policy-nya dibenerin Betul. gitu kan, sistemnya dirapihin lagi. Dan Iya. kita Jadi- sebagai brand udah harus berani turun langsung gitu, jangan nunggu kebijakan gitu aja. Oke, dan membantu hal-hal kayak gitu ya. Iya, betul banget. Oke, jadi memang the key itu adalah bukan nolak ataupun accept naturalisasinya, tapi lebih ke kayak mastiin kalau sistemnya tuh udah bener ya. Betul. Karena tanpa itu siapapun yang masuk baik lokal atau naturalisasi akan selalu memicu polemik yang sama. Iya sih ya. Balik Ya kok dia lagi gitu Iya. kan. Selama akar masalahnya belum kelar, itu kita udah bakal perdebatin hal yang sama di situ-situ aja. Jadi harus selesain dulu persoalannya. Oke. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal isu naturalisasi yang emang dekat banget sama orang-orang yang ngikutin lah ya perjalanan olahraga Indonesia. Tapi gue tertarik mau tahu deh, Ortus 8 itu Zal, kalau ngelihat isu kayak gini itu mungkin orang-orang mikir ya udahlah ini urusan negara, brand gak usah ikut-ikutan. Tapi dari brand sendiri gimana? Kalau dari brand sendiri itu sebenarnya asumsi itu wajar. Semua orang punya asumsi. Iya, Tapi sebenarnya itu nggak menyederhanakan masalah juga. Nah, brand ini memang bukan pembuat kebijakan, tapi kita tuh punya dua kekuatan sebenarnya yang mungkin banyak institusi formal itu nggak punya. Kita punya akses dan juga narasi. Itu yang bisa kita atur sebenarnya. Jadi yang tadi aku bilang lagi, Iya. jadi brand itu bisa masuk ke komunitas kecil, ke daerah-daerah dulu yang mungkin jarang tersorot dan juga punya atlet yang bisa diangkat nih nama-namanya. Nah di situ itu bisa kita bangun lagi. Jadi publik tuh sadar sebenarnya iya. kalau talentanya itu ada, bukannya nggak ada sama sekali atau mungkin menghilang ya. Tapi yang kurang itu adalah jalan
atau aksesnya sebenarnya. Iya dan, sih. dan ini penting banget ya, karena realitanya federasi sering kerja di atas sampai bawah gitu kan. Iya, iya. Fokus ke level elit aja, ya kan, ke kompetisi besar. Iya Sementara sih, benar. yang di bawah-bawah nih banyak potensi yang nggak ke jamah, Highlight, nggak lah. kelihatan highlight Iya. ya. Karena keterbatasan sumber daya juga sebenarnya. Di situ justru brand harusnya lebih lincah gitu, Iya lebih sih. fleksibel juga. Klik-klik Betul, gitu ya. Bisa mencari celah-celah itu sih ya. Betul. Oke, tapi nanti muncul lagi nih netizen komen ya. Banyak kan? banget. Yalah, brand kayak gini pasti cuma datang biar dapat simpati masyarakat aja, biar dapat panggung aja gitu kan, terus lagi exposure. Gimana nih menurut? Dari saya dulu kali sebagai brand ya. Sebenarnya kritik-kritik tuh wajar lah, kritik tuh valid sebenarnya. Makanya kunci kita tuh bukan sekedar ikut campur aja, Iya. tapi kita tuh konsistensi. Makanya ini Ortus Aid itu benar-benar berkontribusi biar gak hanya berhenti di satu kampanye. Nah makanya Give It All tuh udah menyeluruh sebenarnya. Nah kita ini ngebangun program yang berkelanjutan. Iya. Itu bisa lewat pembinaan, kompetensi akar rumput yang tadi, atau pendampingannya jangka panjang. Nah di situ tuh dampaknya tadi itu tuh bakal berasa gitu. Dan Iya. jangan lupa, brand juga punya kemampuan membangun ekosistem. Nah ini sih Paling iya. penting itu loh. Mereka bisa mempertemukan atlet, komunitas, Iya. pelatih juga, bahkan media. Media gitu. bahkan Iya. bisa sih. ke campur-campur lah birokrasi. Iya, sesuatu yang kadang sulit dilakukan oleh lembaga formal karena birokrasi. Sebenarnya itu tuh lebih terlihat mudah gitu. Jadi Iya peran sih. kita sebenarnya dari bawah ke atas yang Iya. harus dihajar, gitu aja sih. Iya, tapi kan emang sebelum datang ke sini juga gue baca-baca juga di media ya kalau Ortus itu emang sering kali dan aktif banget gitu mendukung Betul. atlet lokal melalui program-program mereka. Mereka juga katanya punya futsal academy juga ya kan yang betul, yang mendukung jarang talenta. tersorot tuh biasanya tuh. Yang menurut gue tuh jadi salah satu kunci juga sih ya gimana cara brand juga untuk bisa concern sama isu-isu kayak gini. Ya jadi memang brand tuh datang untuk sebagai penghubung tadi ya Zal ya. Iya, tapi sebenarnya kita ini bukan cuma solusi tunggal aja Iya, iya. sebenarnya gitu. Kita nggak seharusnya gantiin peran negara atau federasi yang tadi dari atas ke bawah. Saya balik dari bawah ke atas nih, bawah gitu lah. Nah, kita tuh sebenarnya brand itu jadi jalur tambahan harusnya. Iya. Jalur alternatif yang dimana seringkali tuh krusial karena sebagian atlet tuh biasanya satu akses itu menentukan lanjut atau berjuangnya tuh dari mana gitu. Berhentinya Iya bakal sih. di mana? Itu bakal kerasa. Jadi mereka tuh nggak bakal ngerasa sendirian. Iya, gitu. dan juga di konteks atlet daerah itu jalur tambahan ini bukan pelengkap sebenarnya Ya, gitu. terus gimana tuh? Bang? Tapi kebutuhan. Iya sih. Sebenarnya kalau kita sadar tanpa itu banyak potensi yang berhenti di tengah jalan. Iya, Gitu. sayang banget ya. Iya, bukan karena nggak mampu sebenarnya, tapi karena emang nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan aja. Iya, karena nggak kelihatan sebenarnya sih. Iya, teman-teman kita di daerah sana itu pelosok-pelosok sebenarnya banyak juga sih talenta-talenta Iya. mudanya ya, cuma memang tidak kelihatan dan sebenarnya itu jadi kunci dan juga Indonesia tuh punya peluang banyak lah intinya dalam bisa gitu sebenarnya. hal olahraga gitu kan. Ya, Iya. betul Gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau sistemnya belum adil, belum benar juga, akhirnya ya udah brand bisa juga ikut concern sama isu kayak gini. bener banget. Jadi kita tuh bukannya nutup total sebenarnya, tapi kita tuh memperkecil jaraknya dulu aja. Dan selama itu dilakukan dengan niat yang membangun dari Iya. diri kita sendiri, itu dampaknya bisa gede dan nyata banget Setuju banget sih ya Bang ya. Setuju benar-benar. gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin soal isu naturalisasi, terus gimana sih itu ngimpact juga ke atlet-atlet daerah ya kan? Berarti kan ini udah jadi pertanyaan juga ya dari mereka gitu kan. Sekarang gue pengen ubah coba pertanyaan ini dan arah obrolan kita hari ini ke Bang Maul. Iya, Bang Gue Maul mau nanya lagi. Bang, Oke. kalau lo boleh bicara ya at least lu setidaknya lu mewakili dari masyarakat gitu ya. Apa sih sebenarnya harapan yang pengen mereka kasih tahu soal masa depan atlet lokal Indonesia? Sebenarnya kalau dari kita tuh nggak muluk-muluk sih ya. Iya. Ada 3 hal yang menurut gua paling penting. Pertama itu ya scouting yang benar-benar turun ke pelosok untuk mencari bibit-bibit unggul. Setuju. Gitu. Bukan cuma nunggu turnamen di Gede turnamen aja, besar aja iya. gitu loh. Jangan ngelihat yang bagus langsung ambil gitu. Iya, Jangan gitu. Datengin juga SSB kecil ya contohnya di kampung gua gitu. Iya kan ya. Langsung. Lihat langsung. Terus juga kedua
fasilitas dasar aja deh yang layak gitu. Nggak perlu stadion yang megah, lapangan yang aman aja gitu loh. Bola yang proper juga, pelatih yang ngerti pembinaan juga. Terus juga ketiga, program yang konsisten. Gitu. Konsistensi itu penting memang di situ ya. Peran brand juga di situ. Bukan euforia 2 tahun aja terus hilang gitu. Serem tuh. Iya, atlet itu juga butuh proses panjang loh. Iya, Nggak pasti. sekedar main di lapangan terus Langsung udah. menang gitu. Nggak bisa. Kayak gitu. Iya, betul. Iya sih, emang kelihatannya sederhana ya, tapi ngelakuinnya susah ya. Namanya kita ngomong ya kan hari ini, jadi betul. kelihatannya memang susah dan tapi impactnya justru besar banget. Besar banget. ke Iya. orang-orang. Iya, karena dengan itu aja banyak anak yang nggak perlu berhenti di tengah jalan. Oh, setuju sih. Tapi gue pengen bergeser lagi ke Zalsa. Menurut lo dengan harapan-harapan kayak gini posisi brand Ortusai tuh jadi gimana tuh? Zal? Ya, setelah Mendengar ini? mendengar ini titik-titik yang kayak sedihnya rasanya tuh dapat banget. Jadi saya sebagai brand juga punya nih fleksibilitas yang buat masuknya lebih cepat nih. Mungkin lewat Bang Maul dulu SSB-nya tuh bisa tuh. Iya. Jadi udah masuk ke komunitas kecil dulu, gimana kita bisa bantu buat buka aksesnya, Iya, kasih exposure-nya, yang paling penting ngasih validasi tadi. Itu dia. Jadi mungkin bisa kali ya Ortus juga datang ke SSB Bisa, juga gitu ya. betul. Terus Bisa. ngelihat potensi-potensi anak lokal tuh seperti apa sih sebenarnya Ya. juga bisa ya. Jadi Setuju. sesuai lah ya sama campaign-nya Give It All gitu kan ya kan ya, Zal? From zero to hero tuh emang melekat banget. Iya betul banget. Oke, gue juga mau nanya lagi nih. Boleh. Ke Bang Maul deh. Iya, Bang. boleh. Menurut lo kalau kita tadi ngomongin soal Give It All ya kan campaign-nya Ortus relevan gak sih sebenarnya sama realita di lapangan? Jujur itu relevan banget ya, karena Give It All itu bukan soal menang aja, Iya, gitu. iya. Tapi soal bertahan. Iya sih. Anak-anak SSB itu tiap hari sudah Give It All loh. Gitu. Iya. Walaupun ya nggak ada yang nonton. Gitu. Tapi emang capek lo latihan secapek itu ya Bang ya? Oh capek, kita kan sebelum Kalian latihan tanding. gimana? Sebelum tanding itu kan kita harus pemanasan dulu, ya kan. Pemanasan aja tuh nggak cukup 5-10 menit loh. Iya Bahkan bisa sampai 15-20 menit. Iya. Dan itu harus berulang biar nyata Iya. hasilnya. Nah ini dia benar tugas brand ini, kita brand Ortus Aid. Nah itu tuh hadir untuk memastikan usaha-usaha capeknya, nangisnya itu Iya, gak iya. sia-sia. Nah itu kita Oke. bukan menjanjikan semuanya bisa jadi bintang ya, tapi itu perlu digarisbawahi. Gak semuanya bisa jadi bintang, tapi kita memastikan dulu nih, apakah mereka ini dalam sana tuh punya jalan yang adil atau enggak, sama atau enggak aksesnya. Itu Betul. dulu deh. Iya, mengingat juga kan bahwa atlet nggak lahir di stadion besar juga ya, gitu kan. Tapi di lapangan tanah yang bahkan jarang dilihat juga. Iya sih gitu. banyak sih ya atlet-atlet pro nasional juga yang keren-keren juga datangnya dari daerah-daerah. Iya. Betul. Iya kan ya. Salah satunya Bang Yance Sayuri dan Bang Yakob Sayuri. Nah, itu gimana tuh Bang kalau mereka dari mana? Itu dari yang gue tahu dari Papua. Wah, Ya luar gimana biasa ya. aksesnya tuh yang saya riset asik sebagai brand udah riset sendiri. riset itu datanya baru ada 6 aksesnya untuk tempat pelatihannya yang padahal seluas itu sebanyak itu Iya. tapi my itu God. daerah NTT baru ada 6 aja sayangnya tapi mungkin pemerintah oke Oke, jadi Give It All bukan cuma campaign, bukan cuma biar narik simpati masyarakat aja, tapi juga sebagai reminder ya Zal ya. ya, jadi kita emang harus menjaga banget supaya semuanya bisa berjalan beriringan gitu sih. Oke, so keren banget sih ya campaign ini dan gerakan ini juga jadi from hero to zero tadi kita denger, terus berikan semua potensi dan apa yang lo punya juga yang kemudian pada akhirnya ya masa depan olahraga Indonesia jadi bukan sama siapa yang dipilih ke timnas, siapa yang Iya. naik ya kan, tapi siapa yang mau dan diberi kesempatan untuk bisa bermimpi dan juga berproses. Wah, tepuk tangan dulu. Keren banget. So, tadi hari ini kita udah ngobrol banyak banget. banget Thank you insight-nya. banget Thank you. Zalsa dari Ortusai. Thank Thank you you so banget Bang much. Maul udah Bersedia datang- ya, berbagi. bersedia hadir di podcast Iya. kita hari ini ya. Jadi hari ini kita bahas banyak banget soal brand gimana hadir juga, isu di lapangan, Betul. apa yang mereka rasakan itu kan, dan ya pastinya sih satu hal yang penting adalah mimpi atlet Indonesia itu ya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Iya. Mimpi mereka besar, tapi kalau Tapi kita bantu bantu. kan bisa juga ya kan? Mengkilau nanti yang ada nih. Betul. Oke, terima kasih banyak Terima kasih Zalsa, banyak. Bang Maul. Wah, keren Sama-sama. banget, keren banget. Seru Oke. banget diskusi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa ngikutin terus episode kita dan kita bisa ngulas-ngulas break it down
other issue mungkin yang lagi seru gitu kan di dunia olahraga. Jadi saksikan terus, jangan lupa untuk tungguin episode berikutnya. Gue Shala dan gue pamit undur diri. Thank you, bye bye.